Kita tahu bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi membutuhkan orang-orang yang kompeten untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Selain itu, koperasi membutuhkan dana atau modal untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Dengan perangkat organisasi yang baik dan modal yang mencukupi, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Kesejahteraan anggota salah satunya dapat ditingkatkan melalui pembagian hasil keuntungan atau sisa hasil usaha koperasi. Nah, sebenarnya, seperti apakah perangkat organisasi koperasi dan sumber permodalan koperasi? Seperti apakah konsep sisa hasil usaha koperasi dan prosedur pendirian koperasi? Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengelolaan koperasi, mari kita simak pembahasan berikut ini. Perangkat organisasi koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Bab 6, Pasal 31 hingga 65 tentang perangkat organisasi disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Hal tersebut tidak bersifat baku dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan koperasi yang dapat dilengkapi dengan adanya pengelola atau manajer dan karyawan. Tiap-tiap perangkat organisasi memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Berikut adalah struktur organisasi koperasi beserta penjelasan tiap perangkatnya. Pertama, rapat anggota. Anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Hal ini tercermin dalam forum rapat anggota yang seringkali disebut rapat anggota tahunan karena diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Oleh karena itu, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi koperasi. Setiap keputusan rapat anggota diambil dengan cara musyawarah untuk menghasilkan mufakat. Apabila musyawarah tidak menghasilkan mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara untuk mencari suara terbanyak. Dalam pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak suara yang sama, yaitu 1 suara untuk setiap anggota. Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi mempunyai 7 kewenangan sebagai berikut. Menetapkan anggaran dasar koperasi. Anggaran dasar adalah aturan tertulis yang berisi peraturan-peraturan tentang kegiatan koperasi. Anggaran dasar memuat ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar bagi tata kehidupan koperasi. Artinya, anggaran dasar menjadi fondasi yang mengikat dan mengatur seluruh anggota untuk bekerja sama dalam melakukan kegiatan koperasi. Menetapkan kebijakan umum koperasi. Rapat anggota merupakan forum untuk menetapkan kebijakan umum kegiatan koperasi. Kebijakan umum koperasi berperan sebagai arah pelaksanaan usaha dan kelembagaan koperasi. Selain itu, kebijakan umum juga menentukan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan koperasi. Misalnya, penentuan kebijakan operasional, manajemen, dan bidang usaha dari koperasi. Memilih, mengangkat, serta memberhentikan pengawas dan pengurus. Pengawas dan pengurus adalah bagian dari perangkat organisasi yang dimiliki koperasi. Keputusan untuk memilih, mengangkat, maupun memberhentikan pengawas dan pengurus terletak pada rapat anggota. Dengan demikian, diharapkan pengawas dan pengurus yang dipilih berdasarkan keputusan bersama dapat menjadikan koperasi menjadi lebih baik. Mengesahkan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Rencana kerja adalah dokumen perencanaan yang menguraikan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Sementara itu, rencana anggaran pendapatan dan belanja adalah dokumen perencanaan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran koperasi dalam jangka waktu 1 tahun. Rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi disahkan dalam rapat anggota dengan cara musyawarah. Meminta keterangan dan menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, pengurus dan pengawas wajib mempertanggungjawabkan hasil kerja dan menyampaikannya dalam rapat anggota. Tujuannya adalah supaya setiap anggota dapat menilai dan menentukan apakah kinerja dari pengurus dan pengawas sudah baik atau perlu diperbaiki. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha adalah laba bersih yang didapat oleh koperasi. Nantinya, SHU akan dibagikan kepada anggota yang besarannya ditentukan melalui kesepakatan dalam rapat anggota. SHU dibayarkan secara tunai dan besaran yang didapat oleh setiap anggota didasarkan pada besar kontribusi terhadap koperasi. Makin besar kontribusi anggota, makin besar SHU yang mereka peroleh. Menetapkan penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi. Apabila terdapat rencana untuk meleburkan atau menggabungkan satu koperasi dengan koperasi lainnya, keputusan harus diambil melalui rapat anggota. Penggabungan koperasi bertujuan menjadikan koperasi lebih besar dengan kekuatan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, jika terdapat hal tertentu yang mengharuskan koperasi untuk dibubarkan, keputusan juga harus diambil melalui rapat anggota. Misalnya,
kebangkrutan, atau koperasi yang sudah tidak aktif lagi. Selain rapat anggota tahunan, anggota koperasi juga berhak mengajukan rapat anggota luar biasa apabila terdapat keadaan tidak biasa, seperti kekosongan kepengurusan, penggabungan, peleburan, dan pembubaran, yang mengharuskan adanya keputusan dengan segera. Rapat anggota luar biasa ini dilakukan ketika jadwal rapat anggota tahunan masih lama atau sudah lewat. Kedua, pengurus koperasi. Pengurus koperasi adalah pelaksana kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh rapat anggota untuk mewujudkan tujuan koperasi. Sepertiga dari pengurus koperasi dapat dipilih dari orang-orang yang bukan anggota koperasi, sedangkan sisanya, yaitu 2/3, harus benar-benar berasal dari anggota koperasi. Masa jabatan pengurus koperasi paling lama adalah 5 tahun. Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan mengelola usaha koperasi. Pengurus koperasi mempunyai 6 tugas utama sebagai berikut. Mengelola kegiatan usaha koperasi berdasarkan anggaran dasar yang telah ditetapkan rapat anggota. Menyusun rancangan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan rencana anggaran belanja koperasi yang diajukan kepada rapat anggota. Menyelenggarakan pelaksanaan rapat anggota. Menyusun laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya untuk diserahkan kepada rapat anggota. Melakukan pencatatan pembukuan terhadap keuangan dan aset atau inventaris koperasi secara tertib, rapi, dan tepat. Memelihara dan merawat berbagai buku administrasi untuk koperasi, seperti buku daftar anggota koperasi, buku daftar pengawas koperasi, dan buku administrasi koperasi lainnya. Ketiga, pengawas koperasi. Pengawas koperasi mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus koperasi dan melaporkannya dalam rapat anggota. Pengawas koperasi dipilih dari anggota koperasi dan diangkat oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Anggota yang terpilih menjadi pengawas tidak boleh memiliki catatan buruk ketika menjadi pengurus koperasi atau ketika menjadi pimpinan suatu perusahaan atau lembaga. Selain itu, pengawas terpilih tidak boleh memiliki catatan tindak pidana seperti korupsi dalam 5 tahun terakhir. Pengawas koperasi mempunyai 3 tugas utama sebagai berikut. Mengusulkan nama orang yang akan menjadi calon pengurus koperasi yang dipilih saat rapat anggota. Meskipun pengurus koperasi ditentukan melalui rapat anggota, nama-nama calon pengurus diusulkan oleh pengawas. Setelah itu, anggota akan bermusyawarah untuk menentukan siapa yang akan dipilih dari nama-nama tersebut. Melakukan pengawasan terhadap pengurus koperasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola koperasi dan pelaksana kebijakan. Dalam melakukan tugasnya sebagai pengelola dan pelaksana kebijakan koperasi, pengurus diawasi oleh pengawas. Tujuannya adalah supaya kinerja pengurus sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam rapat anggota dan mencegah penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pengurus. Membuat laporan hasil pengawasan yang diserahkan kepada rapat anggota. Hasil pengawasan terhadap pengurus akan disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan dalam rapat anggota tahunan. Dengan demikian, seluruh anggota dapat mengetahui kinerja dari pengurus dan akan memberikan masukan atau saran jika diperlukan. Keempat, pengelola koperasi. Pengelola koperasi adalah manajer atau karyawan yang ditunjuk serta diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus koperasi untuk membantu pengelolaan kegiatan koperasi. Pengelola koperasi ini diangkat oleh pengurus atas persetujuan rapat anggota. Dengan demikian, pengelola koperasi bertanggung jawab kepada pengurus koperasi. Pengelola koperasi bertugas membantu pengurus koperasi dalam menjalankan kegiatan operasional koperasi sehari-hari. Pengelola koperasi merupakan perangkat tambahan dalam koperasi sehingga tidak bersifat wajib. Namun, apabila kondisi koperasi membutuhkan pengelola tambahan, hal tersebut dapat dikondisikan sesuai kebutuhan. Misalnya, koperasi konsumsi yang menjual kebutuhan anggotanya sehari-hari harus memiliki manajer toko yang bertugas untuk mengawasi kegiatan penjualan koperasi sehari-hari. Selain itu, terdapat kasir yang bertanggung jawab untuk mengelola penerimaan dari hasil penjualan sehari-hari. Sumber modal koperasi. Setiap kegiatan dan pengembangan usaha yang dilakukan koperasi membutuhkan biaya. Biaya tersebut dipenuhi dengan menggunakan modal atau dana yang dimiliki koperasi. Modal koperasi tersebut dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu modal sendiri, modal pinjaman, dan modal penyertaan. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, modal sendiri. Modal sendiri atau modal internal adalah modal yang dihimpun dari anggota koperasi itu sendiri. Selain itu, sumbangan pihak luar dan sebagian sisa hasil usaha juga termasuk modal sendiri. Oleh karena itu, modal sendiri didapat dari 5 sumber, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, dan hibah. Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan oleh anggota saat pertama kali menjadi anggota koperasi. Simpanan ini hanya dibayarkan sekali selama menjadi anggota koperasi dan bernominal sama untuk setiap anggota yang baru masuk. Contohnya, koperasi XYZ yang menetapkan simpanan pokok anggota sebesar Rp100.000, sehingga setiap anggota baru wajib membayar simpanan pokok tersebut sebagai bukti resmi telah menjadi anggota koperasi XYZ.
Simpanan wajib adalah simpanan yang wajib dibayar anggota kepada koperasi secara rutin. Simpanan wajib umumnya dibayar setiap bulan. Besarnya simpanan wajib telah ditentukan pada anggaran dasar koperasi. Contohnya, anggota koperasi XYZ harus membayar simpanan wajib minimal sebesar Rp75.000 per bulan. Simpanan sukarela atau simpanan bebas berbeda dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan sukarela tidak diwajibkan bagi semua anggota koperasi. Pembayarannya pun dapat dilakukan kapan saja dengan jumlah yang tidak dibatasi. Selain itu, simpanan ini dapat diambil kapan saja oleh anggota koperasi. Simpanan sukarela ini dapat diibaratkan sebagai kegiatan menabung. Dana cadangan adalah laba bersih koperasi berupa sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan digunakan untuk pembiayaan koperasi. Contohnya, koperasi XYZ menetapkan dana cadangan sebesar 10% dari sisa hasil usaha untuk pembiayaan koperasi. Hibah adalah dana berupa uang atau barang pemberian dari pihak tertentu kepada koperasi. Hibah sering disebut dana hadiah karena diberikan secara cuma-cuma tanpa adanya ikatan atau kewajiban untuk mengembalikan. Hibah yang diterima koperasi tidak boleh dibagikan kepada perangkat koperasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dana hibah diberikan untuk modal koperasi. Misalnya, koperasi XYZ mendapatkan dana hibah sebesar 20 juta dari sebuah perusahaan, kemudian menyimpannya sebagai modal. Kedua, modal pinjaman. Modal pinjaman adalah pinjaman dana yang diterima koperasi dari pihak ketiga. Modal ini harus dikembalikan sesuai kesepakatan dengan ditambahkan sejumlah bunga pinjaman. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi, koperasi lain, bank, lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi, serta sumber modal lain yang sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Contohnya, koperasi XYZ mendapatkan pinjaman modal dari bank sebesar 30 juta rupiah. Dalam jangka waktu 5 tahun, koperasi XYZ harus mengembalikan pinjamannya senilai 30 juta rupiah dengan ditambah bunga pinjamannya. Ketiga, modal penyertaan. Modal penyertaan adalah modal dalam bentuk investasi. Orang atau lembaga yang menyetorkan modal penyertaan kepada koperasi disebut pemodal atau investor. Pemodal mempunyai hak untuk mendapatkan bagian keuntungan dari kegiatan usaha koperasi yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan koperasi. Namun, jika koperasi mengalami kerugian, pemodal juga ikut menanggungnya. Selain itu, pemodal tidak memiliki hak suara dalam rapat anggota dan tidak ikut dalam menentukan kebijakan koperasi. Contohnya, seorang pemodal menanamkan uang sebagai modal penyertaan di koperasi XYZ. Berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan koperasi XYZ, pemodal tersebut akan mendapat imbalan sekitar 5% dari keuntungan koperasi. Sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi dalam 1 tahun dikurangi berbagai macam biaya pengeluaran dan beban usaha. Artinya, SHU adalah laba bersih yang diterima oleh koperasi. Tata cara dan prosedur pembagian SHU ditetapkan melalui rapat anggota. SHU yang diperoleh koperasi dalam periode 1 tahun akan disisihkan lebih dahulu untuk dana cadangan sebagai tambahan modal koperasi. Setelah disisihkan, SHU akan dialokasikan untuk jasa anggota yang terdiri atas jasa usaha anggota dan jasa modal anggota, dana pengurus, dana pegawai, dana pengawas, dana pendidikan koperasi, dana sosial, dana pembangunan, serta dana lainnya yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Dana cadangan adalah sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan disimpan untuk menjadi tambahan modal bagi koperasi. Jasa anggota terdiri atas jasa modal anggota dan jasa usaha anggota. Jasa modal anggota adalah bagian SHU yang diberikan kepada anggota sebagai balas jasa atas dana yang disimpan di koperasi. Jasa usaha anggota adalah sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota berdasarkan besarnya kontribusi usaha anggota. Jasa usaha anggota dapat dibedakan menjadi 2 jenis sebagai berikut. Jasa penjualan adalah bagian sisa hasil usaha yang diberikan kepada anggota sebagai balas jasa atas pembeliannya di koperasi. Misalnya, koperasi konsumsi menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Anggota yang melakukan pembelian di koperasi tersebut akan mendapatkan jasa penjualan dari pembelian yang dilakukannya. Jasa pembelian adalah bagian dari sisa hasil usaha yang diberikan kepada anggota sebagai balas jasa karena menjual produk kepada koperasi. Misalnya, pada koperasi pedagang batik, anggotanya akan mendapatkan jasa pembelian jika menjual hasil produksi batiknya kepada koperasi. Dana pengurus, dana pegawai, dan dana pengawas merupakan pengalokasian SHU yang besarnya telah ditetapkan oleh rapat anggota. Dana tersebut merupakan bonus yang diberikan kepada pengurus, pegawai, dan pengawas atas jasa yang telah dilakukan untuk koperasi. Dana pendidikan, dana sosial, dan dana pembangunan lingkungan adalah
Pengalokasian SHU untuk membayar kewajiban sebagai bentuk pertanggungjawaban koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Prinsip-prinsip pembagian SHU. Terdapat 4 prinsip dalam pengalokasian SHU yang diperoleh koperasi, yaitu sebagai berikut. SHU bersumber dari anggota. Modal koperasi berasal dari anggota, sementara itu, usaha koperasi dikelola oleh anggota. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh berupa SHU juga bersumber dari anggota. SHU yang dibagikan kepada anggota terdiri atas jasa modal dan jasa usaha anggota yang pembayarannya sebanding. Makin besar modal dan kontribusi anggota, makin besar SHU yang akan diterima. SHU yang dibagikan kepada anggota dibayarkan secara tunai. SHU yang diberikan secara tunai menunjukkan bahwa koperasi mempunyai kinerja yang baik. SHU anggota dibagikan secara transparan. Pembagian SHU dilakukan secara transparan dengan mengumumkan hasil perhitungan SHU yang diterima setiap anggota. Misalnya, Bapak Tono mendapatkan SHU sebesar Rp2.500.000, Ibu Anissa menerima SHU sebesar Rp2.300.000, dan Ibu Retno menerima SHU sebesar Rp1.800.000. Penghitungan SHU tersebut diumumkan oleh koperasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Rumus penghitungan sisa hasil usaha anggota. Sisa hasil usaha anggota terdiri atas jasa modal anggota dan jasa usaha anggota yang terdiri atas jasa pembelian dan jasa penjualan. Adapun rumus penghitungan sisa hasil usaha anggota adalah sebagai berikut. Sisa hasil usaha atas modal anggota. Jasa modal anggota sama dengan hasil dari simpanan anggota yang bersangkutan dibagi total simpanan seluruh anggota dikali jasa modal. Simpanan anggota yang bersangkutan adalah jumlah seluruh simpanan seorang anggota di koperasi yang meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Total simpanan seluruh anggota adalah jumlah seluruh simpanan yang dimiliki koperasi. Jasa modal adalah persentase sisa hasil usaha terhadap jasa modal yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar. Kemudian, sisa hasil usaha atas jasa usaha anggota. Jasa usaha anggota terdiri atas jasa pembelian dan jasa penjualan. Jasa usaha anggota pembelian dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jasa pembelian anggota sama dengan hasil dari pembelian koperasi dari anggota dibagi total pembelian dari seluruh anggota dikali jasa pembelian. Pembelian koperasi dari anggota adalah jumlah pembelian koperasi terhadap produk yang dihasilkan oleh seorang anggota. Total pembelian dari seluruh anggota adalah jumlah pembelian koperasi terhadap seluruh produk yang dihasilkan oleh anggotanya. Jasa pembelian adalah persentase sisa hasil usaha terhadap jasa pembelian yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar. Jasa usaha anggota penjualan dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jasa penjualan anggota sama dengan hasil dari penjualan koperasi kepada anggota dibagi total penjualan kepada seluruh anggota dikali jasa penjualan. Penjualan koperasi kepada anggota adalah jumlah total transaksi pembelian yang dilakukan seorang anggota di koperasi tersebut. Total penjualan kepada seluruh anggota adalah jumlah penjualan produk koperasi kepada seluruh anggotanya. Jasa penjualan adalah persentase sisa hasil usaha terhadap jasa penjualan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar. Jasa usaha anggota adalah total penjumlahan jasa pembelian anggota dan jasa penjualan anggota. Persamaannya adalah sebagai berikut. Jasa usaha anggota sama dengan jasa pembelian anggota ditambah jasa penjualan anggota. Sisa hasil usaha anggota merupakan penjumlahan jasa modal anggota dengan jasa usaha anggota. Agar lebih memahami penghitungan sisa hasil usaha, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Pada akhir 2020, Koperasi Konsumsi XYZ mencatat sisa hasil usaha SHU sebesar 100 juta rupiah. Simpanan pokok sebesar 10 juta rupiah, simpanan wajib sebesar 140 juta rupiah, dan total penjualan kepada anggota sebesar 120 juta rupiah. Alokasi SHU yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar untuk jasa modal adalah 20% dan jasa usaha adalah 25%. Abdul sebagai anggota Koperasi Konsumsi XYZ mempunyai simpanan pokok sebesar Rp300.000, simpanan wajib sebesar Rp2.700.000, dan total belanja di koperasi tersebut sebesar Rp3 juta. Berapa SHU yang diterima Abdul? Pertama, hitunglah jasa modal dan jasa usaha anggota koperasi. Dalam kasus Abdul, jasa usaha yang dilakukan adalah jasa penjualan anggota, karena koperasi melakukan usaha menjual barang konsumsi kepada anggota maupun masyarakat. Kedua, hitunglah simpanan Abdul dan total simpanan koperasi dengan persamaan sebagai berikut.
Ketiga, hitunglah SHU yang diterima Abdul dari jasa modal Abdul ditambah jasa usaha Abdul. Jasa modal Abdul dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Jasa modal Abdul sama dengan hasil dari simpanan Abdul dibagi total simpanan koperasi dikali jasa modal. Jasa modal Abdul sama dengan hasil dari 3 juta rupiah dibagi 150 juta rupiah dikali 20 juta rupiah. Jasa modal Abdul sama dengan 400 ribu rupiah. Kemudian, jasa usaha Abdul dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Jasa usaha Abdul sama dengan penjualan koperasi kepada Abdul dibagi penjualan koperasi kepada seluruh anggota dikali jasa usaha. Jasa usaha Abdul sama dengan 3 juta rupiah dibagi 120 juta rupiah dikali 25 juta rupiah. Jasa usaha Abdul sama dengan 625 ribu rupiah. SHU Abdul yang diperoleh dari koperasi dihitung dengan persamaan sebagai berikut. SHU yang diterima Abdul sama dengan jasa modal Abdul ditambah jasa usaha Abdul sama dengan 400 ribu rupiah ditambah 625 ribu rupiah sama dengan 1.025.000 rupiah. Dengan demikian, SHU yang diterima Abdul sebesar 1.025.000 rupiah. Selanjutnya, prosedur pendirian koperasi. Koperasi didirikan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian. Berdasarkan peraturan tersebut, prosedur pendirian koperasi terdiri dari 4 tahap sebagai berikut. Pertama, rapat pembentukan. Rapat pembentukan membahas keanggotaan, jenis usaha, modal, kepengurusan, dan pengelolaan usaha beserta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Untuk pembentukan koperasi primer, setidaknya dihadiri oleh 20 orang. Sementara itu, pembentukan koperasi sekunder setidaknya dihadiri 3 koperasi primer yang dapat diwakili oleh pengurus atau anggotanya. Rapat pembentukan koperasi dihadiri oleh pejabat wilayah setempat, misalnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pejabat dinas provinsi, dan pejabat dinas kabupaten. Kehadiran pejabat setempat bertujuan memberikan pengarahan saat pembentukan koperasi, mengikuti rapat pembentukan, menjadi narasumber, dan meneliti anggaran dasar sebelum ditetapkan. Kedua, pembuatan akta pendirian koperasi oleh notaris pembuat akta koperasi atau NPAK. Setelah rapat pembentukan, proses selanjutnya adalah pembuatan akta pendirian koperasi oleh notaris pembuat akta koperasi atau NPAK. Akan tetapi, jika di suatu daerah tidak terdapat notaris pembuat akta koperasi, akta pendirian koperasi dapat dibuat oleh pejabat setempat dan disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Misalnya, jika di suatu kecamatan tidak terdapat notaris pembuatan akta koperasi, camat selaku pejabat setempat dapat membuat akta pendirian koperasi. Dalam akta pendirian koperasi, terdapat anggaran dasar koperasi dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pendirian koperasi, antara lain sebagai berikut. Nama dan tempat kedudukan koperasi, nama lengkap pendiri koperasi, tempat tinggal pendiri koperasi, serta nomor dan tanggal pengesahan pendirian koperasi. Susunan koperasi, nama lengkap pengurus dan pengawas koperasi, tempat dan tanggal lahir pengurus dan pengawas, serta alamat tempat tinggal pengurus dan pengawas. Ketiga, pengajuan akta pendirian koperasi kepada Menteri Koperasi dan UKM. Apabila akta pendirian koperasi telah disusun dan ditandatangani oleh pendiri koperasi, akta pendirian koperasi dapat diserahkan kepada Menteri Koperasi dan UKM untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Keempat, pengesahan atau penolakan akta pendirian koperasi oleh Menteri Koperasi dan UKM. Setelah pengajuan permohonan, akta pendirian koperasi diterima, Menteri Koperasi dan UKM akan melakukan pengecekan terhadap isi yang terdapat di dalam akta pendirian koperasi. Pengesahan akta pendirian koperasi sebagai badan hukum yang telah diajukan mempunyai jangka waktu pengesahan selama 30 hari sejak akta pendirian diajukan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak akta pendirian diajukan tidak ada pengesahan dari menteri, akta pendirian koperasi dianggap telah disahkan. Akan tetapi, apabila terdapat ketentuan yang dianggap tidak sesuai, Kementerian Koperasi dan UKM berhak memberikan pernyataan penolakan tertulis beserta alasannya paling lambat 30 hari sejak akta diajukan. Penolakan pendirian koperasi terjadi karena anggaran dasar koperasi yang disusun bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2012, melanggar ketertiban umum, dan bertentangan dengan norma-norma kesusilaan. Meskipun demikian, setelah menerima pernyataan penolakan tertulis dari Menteri Koperasi dan UKM, pihak pendiri maupun kuasanya dapat mengajukan ulang akta pendirian paling lambat 30 hari sejak pernyataan penolakan diterima. Koperasi mempunyai 4 perangkat organisasi, yaitu anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Keempat perangkat koperasi tersebut mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Koperasi memperoleh modal usaha dari simpanan pokok, simpanan wajib,
simpanan sukarela, dana cadangan, hibah, modal penyertaan, dan modal pinjaman. Sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi dalam waktu 1 tahun yang telah dikurangi berbagai macam biaya pengeluaran dan beban usaha. Pembagian sisa hasil usaha ditetapkan melalui rapat anggota. Penghitungan sisa hasil usaha anggota dihitung dengan rumus berikut. Jasa modal anggota dihitung dengan persamaan berikut. Jasa usaha anggota adalah total penjumlahan jasa pembelian anggota dan jasa penjualan anggota. Jasa usaha anggota pembelian dihitung dengan persamaan berikut. Jasa usaha anggota penjualan dihitung dengan persamaan berikut. Jasa usaha anggota dihitung dengan persamaan berikut. Sisa hasil usaha anggota terdiri atas jasa modal anggota dan jasa usaha anggota yang terdiri atas jasa pembelian dan jasa penjualan. Koperasi didirikan melalui prosedur tertentu, yaitu mulai dari tahap rapat pembentukan, pembuatan akta pendirian koperasi, pengajuan akta pendirian koperasi kepada Menteri Koperasi dan UKM, hingga tahap penerimaan atau penolakan akta pendirian koperasi oleh Menteri Koperasi dan UKM.